Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi polemik penjagaan kejaksaan oleh TNI. Menurut Kapolri, sinergitas TNI dan Polri semakin baik. Pak Kapolri Jenderal izin terkait soal TNI jaga kejaksaan itu sudah koordinasi dengan Polri belum? Sama soal ITB Pak, soal ITB proses hukumnya masih lanjut nggak Pak? Yang jelas sinergitas TNI dan Polri makin oke. walaupun Perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada prajuritnya untuk turun menjaga keamanan di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia menuai polemik. Peneliti senior imparsial menilai pengerahan prajurit TNI mengamankan kejaksaan tidak sejalan dengan hukum. TNI dan Kejaksaan Agung pun kini didesak menjelaskan kepada publik soal urgensi pengerahan prajurit TNI di kantor kejaksaan. Perintah Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto kepada prajuritnya untuk turun menjaga keamanan di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia menuai polemik. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Christomei Sianturi menegaskan tetap menjaga kantor Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi meski mendapat penolakan dari banyak pihak. Kapuspen TNI menyebut tak ada yang salah dengan kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung soal pengamanan. Christomei menjelaskan, surat telegram berisi perintah pengamanan kejaksaan adalah bagian dari kerjasama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya. Itu didasari atas kesepakaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya, 2023 dengan nota kesepakatan nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu ya, Mbak ya. Peneliti senior imparsial Al-Araf menyebut pengerahan prajurit TNI mengamankan kejaksaan tidak sejalan dengan hukum. Al-Araf menegaskan soal spesialisasi fungsi dan tugas, militer dinilai tidak perlu masuk ke wilayah penegakan hukum. Al-Araf juga menyebut MOU penugasan TNI di lingkungan kejaksaan melanggar Undang-Undang TNI. Suatu yang tidak sejalan dengan hukum gitu. Biar bagaimanapun dalam negara demokrasi itu harus ada spesialisasi fungsi dan tugas. Intelijen tugasnya deteksi dini, kejaksaan, polisi penegakan hukum, tentara itu untuk pertahanan, birokrasi sipil untuk melayani masyarakat. Konsekuensinya militer tidak diperlukan untuk masuk dan menjaga wilayah penegakan hukum dalam kejaksaan. Karena itu sesuatu yang berlebihan dan akan menimbulkan persoalan. Secara hukum juga ini menurut undang-undang tidak sejalan. Kalau menurut Jubir Panglima TNI menyebutkan ini adalah sesuatu yang berdasar MOU tahun 2023, saya sudah menyampaikan di DPR waktu RDP Undang-Undang TNI, MOU itu melanggar Undang-Undang TNI. Sementara soal independensi, Komisi Kejaksaan memastikan kerja kejaksaan tidak akan terpengaruh dengan kerjasama pengamanan TNI Kejaksaan. Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwandi menyebut, pengamanan adalah hal yang wajar dan telah diatur dalam Undang-Undang TNI. Tidak ada persoalan kan, jadi kejaksaan tetap kemudian independen tidak berada di bawah institusi lain selain di bawah presiden. Sehingga pengamanan ini kita lihat hanya soal kemudian ini wujud dari pengimplementasi karena ada Jampitmil. Terus kemudian ada tadi saya sebut ada PKS antara Jamintel dengan Puspom TNI, terus kemudian perkara koneksitas yang semakin tinggi, maka itu butuh pengamanan, dan pengamanan ini hal-hal yang wajar saja kok sebenarnya kan dalam. Sementara saat ditanya soal urgensi, Ketua Komisi Kejaksaan bilang kerjasama pengamanan juga terkait penanganan perkara yang diduga melibatkan prajurit TNI. Ancaman, gangguan, tantangan dalam penanganan perkara koneksitas ini semakin tinggi, dan kita tahu kan beberapa case misalnya soal ketika penanganan perkara-perkara yang melibatkan pelakunya adalah TNI, dibutuhkan kan nanti proses yang lebih ekstra, dan konteks itulah yang kemudian saya melihatnya di situ.
TNI dan Kejaksaan Agung pun kini didesak menjelaskan kepada publik soal urgensi pengerahan prajurit TNI di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal ini agar menjamin tidak adanya duifungsi TNI serta mendesak Presiden membatalkan surat Panglima TNI yang kini menuai polemik. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik penjagaan kejaksaan oleh TNI terus bergulir. Lalu bagaimana penerapannya? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Jan dan juga juru kamera Andini Anissa. Edwin, untuk saat ini pengawasan ataupun penjagaan yang dilakukan oleh pihak TNI di Kejaksaan Agung menjadi polemik. Lalu seperti apa sebenarnya konsep pengamanan di sana saat ini? Baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Sebelumnya memang kalau dari pantauan kami sejak pagi tadi, di sini personel TNI yang memang dikerahkan untuk membantu pengamanan dari Kejaksaan Agung di Republik Indonesia yang berada di Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan ini masih berdampingan dengan petugas pengamanan. Nah, seperti apa memang konsepnya dan apa pertimbangan dari Kejaksaan Agung yang memang akhirnya menyetujui membuat kesepakatan antara TNI dan juga Kejaksaan Agung untuk pengamanan bukan hanya di Kejaksaan Agung tapi juga di Kejati maupun Kejari, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Kita akan berbincang langsung dengan Kapuspenkum Kejagung. Di sini sudah ada Bapak Harli Siregar. Selamat siang Bapak Harli. Selamat siang. Gimana? Baik Pak Harli, mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan pertimbangan MOU dan kesepakatan kerjasama pengamanan dari TNI di Kejagung, Kejati maupun Kejari. Baik, jadi yang pertama kalau terkait dengan MOU, nah ini kan sudah merupakan bagian dari kehidupan kelembagaan ya, bahwa ada tugas-tugas yang berbeda sehingga perlu dinota kesepahamkan ya untuk menjadi bagian dari sinergitas dan kolaborasi, dan itu yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan TNI. Nah yang kedua, bahwa kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang TNI, di sana kan tugas-tugas selain tugas pertahanan yang diberikan kepada TNI, juga tugas pengamanan, setidaknya pengamanan terhadap objek-objek vital yang bersifat strategis. Nah, Kejaksaan ini kan merupakan bagian dari objek vital yang sangat strategis, ya. Oleh karenanya di dalam elaborasi MOU itu, maka salah satu poinnya adalah bahwa TNI memberikan dukungan ya, perbantuan terhadap pelaksanaan tugas dari kejaksaan termasuk pengamanan. Nah, lalu bagaimana teknisnya? Nah, tentu kami juga kan punya Jaksa Agung Muda bidang pidana militer ya, yang diisi oleh orang-orang dari TNI ya. Maka bidang inilah yang juga berfungsi melakukan koordinasi ya kepada TNI dalam rangka mewujudkan apa yang sudah tertera di dalam MOU itu. Ya itu dia. Salah satunya adalah memberikan pengamanan. Nah, yang berikut yang mau kami tegaskan bahwa masyarakat harus memahami pengamanan yang dimaksud di sini adalah pengamanan terhadap fisik ya, terhadap objeknya, terhadap gedung. Ya, bukan terhadap proses penegakan hukum. Itu. Jadi supaya tidak bias. Ya. Nah, karena ini hanya fisik, ya pengamanan biasa. Bagaimana aparat melakukan pengamanan terhadap gedung, objek vital, untuk apa? Bagian dari antisipasi. Oleh karenanya TNI juga dalam memberikan perbantuan ini melakukan tindakan-tindakan terukur. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Ya, bagaimana mungkin TNI yang mengamankan misalnya mencampuri urusan-urusan tugas fungsi penegakan hukum, ya kan? Bukan itu esensinya. Nah, tapi kami mengharapkan bahwa tentu jaksa-jaksa ini juga dalam menjalankan tugas fungsinya kan perlu juga kenyamanan, ya. Nah, oleh karenanya kita antisipasi melalui kerjasama yang sudah dibuat melalui MOU, dan dasarnya adalah di Undang-Undang TNI juga. TNI masih diberi tugas melakukan pengamanan terhadap objek vital yang bersifat strategis, saya kira. Pak Harli, ini terkait dengan kerjasama. Ada kerjasama dengan TNI, tapi bagaimana? Ada komunikasi dengan pihak Polri mungkin? Nah, saya kira itu tadi yang saya sampaikan, bahwa secara kelembagaan, secara institusional, ya, bahwa di sini kan ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Tentu akan berkolaborasi dulu dengan
TNI. Bukan berarti lalu kerjasama kita, kolaborasi dengan lembaga lain, katakanlah seperti Polri lalu tidak ada, ya kan? Semua akan berkolaborasi demi apa? Demi pelaksanaan tugas fungsi penegakan hukum yang lebih baik. Jadi bukan berarti kita meninggalkan teman-teman yang lain, bukan, ya. Tapi bagian dari pelaksanaan tugas dari PIKMIL, maka akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan TNI itu. Pak, untuk terkait dengan penjagaan sendiri sudah berlangsung berapa lama untuk dari TNI dan nanti untuk kepolisian akan dilibatkan per kapan? Dan di sini bagaimana Kejagung bisa memastikan nggak ada tumpang tindih, Pak, untuk dari segi pengamanan dan juga tadi penegakan hukum? Nah, saya kira nggak akan ada tumpang tindih, dan itu sekarang itulah yang kita juga kaji, ya, secara teknis seperti apa nanti bentuk-bentuknya, ya. Tetapi selama ini kan kita lihat, ya, teman-teman dari Polri ketika ada persidangan, ya, ketika ada tugas-tugas lainnya, mereka juga melakukan perbantuan dalam konteks pengamanannya. Nah, TNI juga kita harapkan bisa, karena kita kan terhadap aset-aset. Nah, apalagi sekarang ada tugas-tugas yang lebih banyak lagi diberikan kepada kita seperti rukbasan, ya. Nah, dalam konteks itu perlu juga antisipasi terhadap pengamanannya, maka kita juga membutuhkan teman-teman dari TNI untuk melakukan perbantuan pengamanan itu. Dimulai dari kapan hingga kapan, Pak? Nah, itu yang akan terus dikaji, ya. Nah, kita lihat misalnya seperti di Kejaksaan Agung ini kan, saya kira sejak 6 bulan yang lalu ini sudah ada pengamanan yang melibatkan TNI dan biasa-biasa saja kan. Saya kira teman-teman media juga bisa hilir mudik di sini tanpa misalnya mendapat gangguan. Justru menurut saya semakin lebih nyaman, ya. Terakhir, Pak, terkait dengan polemik yang ada di masyarakat, banyak yang bertanya terkait dengan intervensi dan lain-lain. Nah, ini dari Kejagung sendiri memastikannya seperti apa? Nah, itu yang sudah kami tegaskan bahwa ini dalam konteks pengamanan fisiknya. Jadi yang diamankan itu kan gedung, aset, ya kan, person kita. Nah, tetapi terkait dengan tugas-tugas fungsi kejaksaan dalam konteks penegakan hukum, ya kita independen, nggak ada kaitannya dengan itu, ya. Terima kasih banyak Pak Harli atas waktunya. Dan itulah dia, memang kalau disebutkan oleh Kapus Penkum Kejagung sudah lengkap, dan memang kita akan sama-sama untuk melihat penjagaan ini sebagaimana yang telah disebutkan. Kembali ke studio, Juno. Baik, penjagaan keamanan dan terutama terkait dengan fisik itu merupakan sindur kita dari pihak aparat dari TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung sebagai objek vital negara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Erwin Zan dan Andini Anissa dari Kejaksaan Agung Jakarta.